just went up. Berawal dari seorang pendeta mabuk bernama Moreo yang terlihat sedang mendatangi sebuah kuil suci. Moreo memberitahu biarawan bahwa Raja Iblis Mapis sedang mengirim pasukannya untuk mengambil seorang anak laki-laki beserta ibunya yang kini ditawan oleh biarawan. Anak laki-laki tersebut bernama Denny, sedangkan ibunya bernama Nadia. Pada saat itu juga pasukan Mapis datang menyerbu. Pasukan itu dipimpin oleh Karigan yang tanpa ampun membunuh semua biarawan. Tetapi untungnya Nadia dan Denny berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil. I can protect. Where are they? Darigar dan kelompoknya tak tinggal diam. Mereka mengejar Denny, begitu juga dengan Moreo. Di dalam pengejarannya, Karigan menyingkirkan Moreo dengan menembak ban motor Moreo yang membuat terpental ke arah jurang. Namun Moreo membalasnya dengan menembak ban mobil Karigan, yang membuat Karigan tidak bisa lagi mengejar Denny. Pagi harinya, Moreo mendatangi Johnny atau Ghost Rider yang kini tinggal di gudang kosong jauh dari pemukiman. Johnny memilih mengasingkan diri karena kekuatannya semakin hari semakin tak terkontrol. Moreo lalu mengungkapkan alasannya menemui Johnny, yaitu meminta Johnny untuk melindungi seorang anak yang menjadi incaran Mapis. Moreo juga mengungkapkan bahwa Mapis telah mengambil wujud manusia yang memiliki nama lain Rorke. Tetapi ia sangat lemah karena tubuh manusia yang dijadikan inangnya tidak terlalu kuat. Dari dulu iblis neraka memang sudah ada di bumi. Mereka melakukan perjanjian kepada manusia dan memanfaatkan tenaga manusia untuk melakukan semua rencana iblis, termasuk Rorke dan Karigan. Moreo lalu mengatakan kepada Johnny, jika kalau berhasil menyelamatkan anak incaran Rorke, maka aku akan membawamu ke kuil kuno yang bisa mengangkat kutukan Ghost Rider. Johnny yang dari dulu menginginkan hal tersebut menuruti Moreo dan mulai melakukan perjalanan mencari Denny beserta ibunya. Di sisi lain, Nadia dan Denny yang sedang dalam perjalanan menuju warteg tiba-tiba diseruduk oleh mobil lain dari belakang. Ternyata itu Karigan beserta kelompoknya. Mereka menggiring Nadia ke sebuah bangunan kosong kemudian menangkapnya. See, you're still people after you. Di saat Nadia akan dibunuh, datanglah Ghost Rider. Ghost Rider membunuh dua anak buah Karigan dengan rantai dan juga tatapan penebus dosa. Di sini Ghost Rider merasakan kekuatan jahat dari dalam tubuh Denny. Ia pun mendekati Denny dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi Karigan lebih dulu menembak Ghost Rider dengan peluru granat. Setelah itu, Karigan dan kelompoknya segera pergi sambil membawa Denny. Keesokan harinya, Johnny secara tiba-tiba tersadar di rumah sakit. Ia segera mengambil beberapa obat manual dan pergi dari rumah sakit. Namun di waktu yang sama, ia melihat Nadia di sudut ruangan. Johnny pun mengikuti Nadia yang berakhir di parkiran. Nadia tak terima jika Johnny ikut campur ke dalam masalahnya. Tapi Johnny mengatakan bahwa Moreo telah mengirimkan dirinya untuk melindungi Denny. Nadia pun menerimanya dan mengajaknya untuk mencari Denny.
Look at this. Di sisi lain, Kerrigan menghubungi Rourke bahwa Danny sudah ada di tangannya. Namun ada sedikit kendala di mana host reader ikut campur dan juga menginginkan Danny. Rourke lalu meminta Kerrigan mendekatkan teleponnya ke telinga Danny. Setelah itu, Kerrigan membacakan sebuah mantra yang bisa menyegel Danny agar bisa ditemukan oleh host reader. You know, computers, right? Psycho won't be able to sense. Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dirinya adalah istri Kerrigan yang sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan Kerrigan sebagai mafia. Hingga pada suatu hari, Nadia tak sengaja menyindir kejelekan Kerrigan yang memiliki kadas di selangkangannya. Tentu saja hal itu membuat Kerrigan marah. Ia mencoba membunuh Nadia dengan menghancurkan apartemennya. Di detik-detik sebelum Nadia wafat, ia didatangi Raja Iblis yang tak lain lagi adalah Mapis atau Rourke. Rourke menawarkan kehidupan kedua kepada Nadia, tetapi meminta imbalannya itu mengandung putra iblis dari Rourke. Nadia dengan bodohnya menerima tawaran tersebut dan sekarang ia baru merasakan akibatnya, di mana ternyata Rourke ini ingin mengambil Danny untuk dijadikan inangnya. Tubuh Danny tidak seperti manusia biasa, ia mampu membuat Rourke yang menjadi sangat kuat. Where you headed? Well, we're both gonna work on it. I'll know where to find them. Malam harinya, Nadia dan Johnny tiba di sebuah klub malam. Mereka menyergap teman Kerrigan bernama Rizky. Ia mungkin mengetahui keberadaan Kerrigan. Johnny mengancam akan berubah menjadi host reader jika Rizky tak mau memberitahu keberadaan Kerrigan. Dengan terpaksa, Rizky pun memberitahu bahwa Kerrigan membawa Danny ke pertambangan. Tanpa berpikir panjang, Johnny pun segera pergi ke pertambangan dan merubah dirinya menjadi host reader. Di pertambangan itu sendiri, Kerrigan dan pasukannya mulai mempersiapkan persenjataan untuk mengalahkan host reader. Pada saat itu juga, Nadia secara ajaib sudah ada di pertambangan. Ia diam-diam membebaskan Danny kemudian membawanya pergi. Come on, hold on to me. Tak lama setelah itu, datanglah host reader yang susah langsung ditembaki basoka oleh Kerrigan. Tetapi hal itu tak membuat host reader kena mental karena sudah membeli immortal. Host reader mulai melakukan serangan dengan rantainya. Namun karena kurang greget, host reader pun menaiki alat berat lalu merubah alat tersebut menjadi hell perkakas. Setelah semua anak buah Kerrigan terbunuh, host reader meraih Kerrigan kemudian membunuhnya dengan tatapan penebus dosa. Host reader lalu mengejar Nadia yang masih dalam pelarian. Ia menyeret Nadia keluar dari mobil dan akan membunuhnya, tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Danny. Namun host reader mendekati Danny, ia secara ajaib merubah menjadi Johnny, yang artinya Danny memang benar-benar putra iblis.
Keesokan harinya, Johnny mengajak Nadia dan Danny sarapan di warung. Johnny mengungkapkan permintaan maaf kepada Nadia karena semalam hampir membunuhnya. Johnny terus terang bahwa sekarang dirinya masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di pertambangan, Rourke menghampiri Kerrigan yang terlihat sedang sekarat tertindih reruntuhan. Saat Kerrigan mati, Rourke menghidupkan kembali Kerrigan sebagai makhluk yang dikenal sebagai Blackout. Ia mampu merubah apapun yang dipegang menjadi membusuk. Gak cuma itu, Blackout juga mampu membuat lingkungan seseorang menjadi gelap gulita. Sebelum dirinya membunuh seseorang tersebut, Rourke lalu memerintahkan Blackout untuk menemukan Danny. Di sisi lain, Johnny, Nadia dan Danny bertemu dengan Moreo di jalanan. Moreo lalu mengajak mereka ke tempat yang aman, yaitu kuil kuno yang mampu mengangkat kutukan Ghost Rider. Setibanya di sana, mereka disambut para biarawan termasuk petua kuil yaitu Motodeus. Di dalam kuil, Moreo menjelaskan kepada Johnny bahwa iblis yang ada di tubuh Johnny dulunya malaikat bernama Zarathos, namun ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke neraka. Zarathos yang masih memiliki rasa keadilan akhirnya merubah dirinya menjadi Spirit of Vengeance. Ia akan menyeret siapapun ke neraka yang sudah melakukan banyak dosa. Johnny lalu menagih janji Moreo untuk mengangkat kutukannya. Moreo pun mengabulkannya dengan memberikan roti sobek mambu kepada John, kemudian menyuruhnya pergi ke ruangan pengadilan. Setibanya Johnny di ruang tersebut, ia sangat tiba-tiba merasakan kesakitan. Johnny dibawa ke dimensi lain di mana sosok Zarathos keluar dari tubuh Johnny melalui mulut. Setelah tersadar, Johnny merasakan kalau dirinya sudah menjadi manusia normal. Ia mencari Moreo tetapi Moreo tidak ada. Tetapi saat itu juga, suara jeritan Nadia terdengar. Johnny pun mencari sumber suara dan menemukan bahwa para biarawan menangkap Moreo, Nadia dan Danny. Motodeus memberitahu Johnny bahwa Danny harus dieksekusi di meja kudus. Karena jika Rourke mendapatkan Danny, maka dunia tidak akan baik-baik saja. Motodeus dan jemaahnya lalu membawa Danny ke meja kudus. Ketika Motodeus akan memenggal kepala Danny, tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi gelap. Tentu saja hal itu disebabkan oleh Blackout. Blackout membunuh semua jemaah termasuk Motodeus. Kemudian membawa pergi Danny ke hadapan Rourke di suatu tempat. Tak lama setelah keduanya pergi, Nadia, Johnny dan Moreo datang. Mereka menemukan bahwa para biarawan telah mati membusuk. Moreo lalu mengajak mereka ke ruang penyimpanan senjata dan memutuskan untuk menyusul Danny serta mengakhiri semua ini. Blackout kini tiba di Colosseum. Ia memberikan Danny kepada Rourke yang terlihat lemah karena terlalu banyak membuat perjanjian. Sebelum melakukan ritual pemindahan, Rourke memberitahu Danny bahwa kekuatan yang ada pada Danny sama dengan kekuatan milik Rourke. Rourke juga mengungkapkan bahwa Danny adalah putranya. Sore harinya, Johnny, Nadia dan Moreo tiba di Colosseum. Ketiganya melihat tamu-tamu Rourke yang akan membantu pemindahan tubuh. Malam harinya, semua tamu memakai jubah hitam dan berbaris di depan Rourke. Saat ritual pemilihan mulai dilakukan, Moreo muncul sambil menembaki pada tamu. Sementara Johnny mencoba membebaskan Danny, tetapi Rourke menghentikannya dengan melempar Johnny ke arah tamu. Moreo yang masih level 3 diserang oleh Blackout. Blackout lalu mengaktifkan stun yang membuat Moreo berubah menjadi patung.
food for the Setelah itu, Blackout memegang Johnny dan meminta Rourke untuk mengeksekusinya. Di sini Danny mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti ayahnya. Jadi ia dengan sigap mengembalikan kutukan Zarathos kepada Johnny, yang membuat Johnny kembali menjadi Host Reader yang kini mampu berubah di siang hari. Johnny lalu membunuh sebagian tamu hanya dengan sekali sebatang rantai. Sementara Rourke membawa pergi Danny ke jalan yang kemudian disusul dengan Johnny dan Nadia. Di dalam pengejaran, Johnny merubah sebuah truk menjadi hal truk lalu menabrak di beberapa mobil. Di saat itu juga Blackout ikut campur. Ia mencoba merubah Johnny menjadi membusuk, tetapi hal itu tidak bisa. Johnny menyerang balik Blackout dengan tetapan penebus dosa yang membuat Blackout tak tersadarkan diri dan jatuh tertindas ban mobil. Johnny kemudian meraih Rourke dari mobil sambil menyatakan bahwa perjanjian Rourke adalah perjanjian terburuk. Setelah itu Johnny mengiringi Rourke kembali ke neraka dengan membantingnya ke tanah. Nadia akhirnya tiba di lokasi. Ia sangat sedih bahagia ketika melihat Danny sudah tak bernyawa di dalam pelukan Nadia. Johnny mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi malaikat Zarathos yang masih memiliki keadilan. Seketika itu juga api merah di tubuh Johnny berubah menjadi biru. Ia menghidupkan kembali Danny hanya satu kali sentuhan. Dan film pun berakhir. Did we win? Yes. Blood.